kembali lagi bersama dengan gue Hana Oktaviani di Horas Horor Asik. Oh ya, gue juga mau ngucapin selamat datang buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel aku. Nah, sekarang aku kedatangan bintang tamu lagi nih guys. Nah, bintang tamu yang di sebelah gue ini udah pernah datang di Horas episode 7. Kalau kalian masih inget ya kan, harus inget dong. Tentunya di Horas episode 7 itu juga udah mengundang banyak komen dari kalian ya kan, yang tentunya kayaknya penasaran gitu dengan kisah-kisah anak indigo. Dan di episode ke-8 gue juga menghadirkan tamu dari jauh. Nah itu mungkin akan gue undang juga lagi karena kayaknya kalian lebih tertarik sama anak-anak indigo. Jadi di episode 9 ini gue datengin Gegep. Nah, hari ini ada satu cerita horor yang mau kita sampaikan ke kalian. Apa itu? Kita kasih judul Hantu Sisir. Sisir gue udah gue umpetin nih. Oke, kita mau denger ceritanya Gegep. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu nih, kejadian ini bermula di tahun berapa? 2017. Oke, itu baru-baru ini ya. Maksudnya nggak jauh gitu ya tahunnya. Maksudnya Itu berapa tahun? kan kalau sekarang 2020 berarti 3 tahun lalu. Ya dong. Jadi pasti masih inget banget kejadian ini. Dan lokasi kejadian ini di daerah mana? Kampus gue sendiri. Kalau kemarin cerita sekolah. Ini di daerah, masih di daerah Jakarta ya? Berarti nih. Jakarta dong. Guys, gila, Jakarta kota metropolitan yang kita pikirnya gedung semua, yaitu isinya setan semua. Ini di suatu kampus guys, buat kalian yang anak-anak kuliah itu patut banget denger karena di semua tempat gedung-gedung tuh pasti beda semua ya kan. Oke, langsung aja. Gegep! Apa? Ceritanya. Gimana sih Sisir? Oh, jadi gini. Oke, udah mulai nih. Oh, udah. Silakan. Jadi gue tuh tahun 2017 itu tahun masa gue pertama kali masuk kuliah. Nah, di tahun itu gue tuh langsung ikut lomba maba, tapi langsung ikut lomba. Gila, aktif banget, produktif. Itu karena ditipu gue sama senior gue, katanya jalan-jalan ya. Gegep lu ngambil jalan-jalannya ya kan? Gegep mau jalan-jalan gak ke Palembang? Gue mau lah ya. Tapi bener kan? Bener. Karena gue nggak ada keluarga di Palembang, nggak ada bener-bener semuanya. Ya udah gue ikutin aja dong. Karena ini kesempatan bagus. Terus gue baru tahu itu lomba nasional. Terus lomba peradilan semu. Nah tapi resikonya gue harus pulang malam. Beda dari yang mahasiswa lain, dan kayak sampai kampus tutup tuh kayak gue ketemu. Udah kayak ini satpam ya, sampai jaga. jaga. Sampai ngusir malah. Oh malah diusir. Oke, karena udah waktunya kampus tutup kan. Nah posisinya itu gue siang nih kan, kalau di kampus gue itu ada 2 kampus seberang-seberangan. Ya tau lah kampus mana yang seberang-seberangan di Jakarta Barat, tebak aja lagi ya. Ya udah kelihatan lah ya. Ada yang kampus 1 dan kampus 2. Posisinya kampus 2 itu kalau untuk gue, kan gue fakultas hukum, itu untuk mata kuliah umum aja yang di kampus 2-nya gitu. Nah posisinya itu gue mau ke mata kuliah umum itu, ke gedung A. Kampus 2 gedung A. Gue nyebrang gitu kan. Terus gue naik lift kan. Gue nungguin nih. Nah posisinya itu sepi banget karena emang gue tuh lagi kelas siang. Oh itu masih kelas siang. Siang kan? Nah posisinya itu abis Jumatan, masih Jumatan lah pokoknya. Jumatan itu kan. Tapi lu bener-bener sendiri di situ? Sendiri. Oke. Karena kan orang hari Jumat kan kagak ada yang ngampus kan, maksudnya. Iya, rata-rata. Kalau kampus gue tuh Jumat itu udah yang cuman khusus maba atau enggak yang emang ada mata kuliah di hari Jumat gitu kan. Terus habis itu gue nunggu depan lift. Terus pas gue nunggu, gue masuk, naiklah gue kan. Tuh gue mau lantai 16 gitu. Iya. 16. Tapi pas gue masuk tiba-tiba ada cewek nih, Cici. Gue panggil kalau di kampus gue Cici. Ini clue kedua nih, panggilannya Cici ya kan. Nah, terus si Cici ini tiba-tiba bilang,
"Hai, boleh minjem sisir gak?" gitu kan. Of course, why not, kayak Tapi only sisir gitu kan. Kalau sisir kenapa nggak gue pinjemin gitu. Boleh Kak, boleh gitu. Nah, posisinya gue nggak ngeh gitu loh. ciri-cirinya gimana? Dia tuh ciri-cirinya gimana? Masih cantik, cici, kayak berarti ya ya, gitu ya. Ya, pokoknya masih Sesuai dengan panggilannya gitu ya. ya pokoknya cici lah. Terus abis itu Kelinci. kakak. Oke. Nah, terus abis itu dia tuh minjem sisir kan, gue kasih, "Ini Kak sisirnya," gitu. Gue masih manggilnya gak cici, gue manggilnya Kak gitu. Oke. Karena kan gue penduduk lokal, Agak baik. maba gitu kan. Iya. Tiba-tiba Kayak manggil agak cici. canggung Iya, dikit masih, kan. kayak gue masih belum terbiasa. terbiasa. Oke. Terus udah dari itu dia berhenti di lantai 6 gedung A. Terus gue ikutin lah, kan sisir gue ya. Gue Sama dia belum dibalikin. belum, kan dia nyisir sambil nunggu, kan gue di lantai Lama. 16 kan. Lama makanya. Gue nggak tahu dia yang kelamaan apa lift kita yang kecepetan, karena Oke. emang nggak ada yang berhenti tiap, kayak liftnya itu nggak berhenti di itu, langsung ke lantai 6 gitu kan, karena cuma kita berdua posisinya. Wow. Ya kan. Terus gue pas gue nyisir, pas dia lagi nyisir, keluar lah kan. Dia keluar, gue ikutin dia ke toilet. Terus pas ke toilet dia masuk ke bilik ya kan. Kalau di kampus gue tuh toiletnya kayak mall gitu kan, ada bilik-biliknya. Wow. Gitu kan. Terus gue nunggu depan kaca, depan bilik itu ada kaca gitu kan. Oke. Nah itu ada 3 bilik, dia masuk di bilik tengah. Nah pas udah dia masuk di bilik tengah, gue nunggu kan, ada mbak-mbak office girl nggak lama masuk. Terus habis itu gue bilang, "Mbak, jangan dibuka, itu ada orang," gue gituin kan. Dia mau buka yang tengah karena habis mau beresin terus ini. Terus kayak, mana nggak ada. Gue kaget lah ya. Gue tadi gue di situ nge-freeze. Terus sisir lu mana? Iya, sisir gue Hilang. terus habis itu kayak, sisir gue, aduh anjing. Enggak, jadi sisir lu jadi korban. Nah, nih denger dulu ya. Oh my Korban kan itu kan di Iya. siang hari kan. Gue kesel banget, kayak gue ketipu lagi anjri. Ditipu sama begonoan. Aduh. Terus kan nggak mungkin gue kalau tiap ketemu orang bukan manusia, bukan Iya, kan, iya, nggak mungkin. Terus Tapi emang bener-bener enggak samar gitu. nggak Maksudnya, samar. iya, Terus gone lah kan, sisir iya, gue gone. hilang lah ya. Itu kan siang. Terus gue latihan malam kan. Jadi lu sampai intinya di hari yang sama. Iya, di hari yang sama lo latihan sampai malam. Karena kan gue latihan tiap hari kan, namanya juga lomba nasional kan. Nah terus habis itu Produktif banget guys. dari malam ketipu jalan-jalan. Terus habis itu gue latihan malam-malam. Gue di lantai 3 nih gedung. Oke. Gue sebut aja gedung M lah ya kan. Oke. Nah di gedung M ini gue posisinya lagi megang laptop. Gue lagi laptop. Nah di peraturan lomba gue kan, gue jadi delegasi kan. Pokoknya gue nggak boleh sama sekali buka sosmed ataupun upload sosmed selama latihan. Wow. Ya pokoknya yang nggak boleh ngupload apapun lah. Apapun ya. Nggak boleh. Tapi buka story juga Nggak boleh kan. Kita kan ngeberkas kan. Lomba gue kan peradilan semua waktu itu, jadi kayak agak lebih strict banget kan dibanding lomba yang lain gitu. Kita fokus ngeberkas. Terus gue batu. Kan kita itu kan gue latihan di lobi kan posisinya hari itu kan, karena ruangan lagi dipakai sama yang S2. Waduh, S2 juga ya. Kan S2 sore kan, sore ke malam kan. Itu posisi setengah 8-an kalau nggak salah ya, seingat gue duduklah di bangku menghadap arah perpus belakang gue. Nah ini kan tiang, terus di tiang ini ada bangku ngelingkar gitu. Oh iya. Tahu kan kayak Tahu. gitu kan. Nah gue di bangku Kampus yang gua ada juga kayak gitu kan. Gue di bangku ke arah perpus sebelah barat ya. Ini apa sih barat ya, ke sini ke kanan lah pokoknya. Gue duduk di sini gitu kan. Terus gue nge-live nih, gue diem gue nge-live kan. Nge-live. Terus kayak, tapi sebelum nge-live gue hide dulu, maaf ya Ci kalau kalau ngelihat. Terus karena gue batu gitu kan. Gimana nih maksudnya nih, kok ada maaf kecilnya ini? Enggak, maksudnya maaf ya Ci kalau gue waktu itu diem nge-live gitu. Oh. Karena sampai sekarang. Oh, ada cerita di balik live-nya itu. Oh, gimana? Terus habis itu pas live itu, gue kan posisinya ngeberkas sambil nge-live. Kayak ini gue juga sambil nge-live guys. Hai. Nih, gue juga sambil nge-live kan nih. Gue suka kayak gitu. Terus abis itu, ini taruh mana nih? Taruh sini. Nah, Oke. Udah taruh sini, biarin aja. Nah, terus abis itu pas gue nge-live itu, tiba-tiba ada satu orang temen gue bilang gini, "Gap, itu belakang lo apaan?" Hah? Terus gue kaget kan.
gue ngeliat di kamera, gue nggak langsung nengok karena kan buat apa gue nengok orang kameranya. Berarti lu liatnya depan. ada di komen live. Komen live, terus habis itu gue lihat gini, nggak ada apa-apaan kan posisinya gue kamera depan kan. Terus habis itu nengok dulu ke dalam perpus gitu kan. Gue kagetin perpus udah tutup ya. Iya, udah tutup lah. Udah tutup kan. Terus habis itu gue lihat lagi di sini, nggak ada apa-apa, ya lah lu jangan nakutin gue gitu kan. Terus habis itu posisinya emang di kamera itu nggak ada gitu. Terus habis itu kenapa itu? Nggak, lanjut. Terus habis itu gue mau nengok gitu loh, kayak nengok kayak dari diri gue tuh kayak nengok kayak. Terus gue kayak masih bercanda. Tapi lu masih ada beberapa orang kan di sana? Masih rame sama teman-teman gue. Terus gue sama teman gue, anggaplah A ya, gue sama A nih. Terus gue ini apa nih gimana? Gue masih sotil-sotilan tuh, diskusi ya kan. Terus habis itu tiba-tiba dia komennya makin kenceng gitu, kayak nggak hanya dia doang yang ngeliat, ternyata yang lain yang nimbrung di live gue ngeliat. Dan posisi gitu. lu masih belum berubah, belakang lu masih perpustakaan. Masih. Okay. Terus habis itu kaget gue nih kan, kayak kok rame banget di komen. Terus gue ngeliat kan, hah gitu, gue kayak. Tapi yang bisa ngeliat mereka. Iya, kok gue di kamera nggak lihat gitu, kok gue bingung gitu ya posisinya gitu kan. Apa gue udah kehilangan kemampuan gue gitu, posisi kayak Tuhan, gue seneng banget kalau kayak gitu kan. Terus tiba-tiba, tapi penasaran dong gue nengok ke belakang, tiba-tiba satpam muntar anjir keluar dari lift kan. Terus habis itu satpam itu gitu kan. Jadi kan posisinya yang depan lift itu, yang gue live itu kan, itu juga depan lift kan, karena pas lift gue lobby yang tiang itu duduk di situ gue, pokoknya depan lift posisi kami ngeberkas gitu. Terus bukan satpamnya lah, gue makin panik ya kan. Jangan lihat satpam, emang satpamnya baru keluar dari lift gitu, kata orang-orang di live itu kan. Terus habis itu lu lihat dalam perpusnya ya. Gue dengan berat hati lah ya kan. Lu nengok? Gue nengok sendiri, temen lu nengok nggak? Nengok, kita berdua orang, kita sama-sama ngeliat ini. Dipegang sisir kau. Aduh, bukan. Terus gue nengok kan, di dalam ada orang aja beneran. Terus gue kayak, enggak, posisi gelap-gelapan. Terus gue teriakan, Kohar, gue gituin kan. Koha, gue sebut aja H ya kan, tadi A, nih H kan. Koha gitu, gue manggilnya Koko karena ketua delegasi gue waktu itu cowok gitu. Terus habis itu, kenapa deh gitu, di perpus ada orang gitu kan. Nggak ada, udah hilang gitu kan. Terus bisa kayak, gitu dia. Lu lihat kan, gue gitu ya teman gue. Terus ya gue lihat lihat. Jadi pada lihat semua dong. Terus kita semua benar-benar kita lah. Gue kayak gimana? Gue langsung lari ke toilet kayak gue takut kan. Bukan di toilet tambah serem ya, Gap? Gue lari ke toilet karena teman gue lari ke toilet. Ya. Jadi udah nggak ada yang di situ. Enggak, maksudnya temen gue yang pas gue habis gue gini-gini dia langsung lari ke toilet. Iya, terus kan lu ngikut temen lu tuh. Iya. Nah, temen-temen lu yang lainnya pada ngikut kita. Ya. Berarti di situ kosong, berkasnya ditinggalin. Laptop ditinggalin semua kan. Aduh, sampai nangis. Ceritain. Terus tiba-tiba, lu tau nggak apa yang terjadi? Sisir gue ada di wastafel depan ke toilet itu anjing. Aduh. Kok bisa gitu? Terus gue kaget. Sisir ini gue kayak gimana ya? Lu cuci nggak? Itu habis dipakai di sisir sama itu loh ya. Terus habis itu sisir sama Cici. Kayak sisir gua. Ada bekas rambut nggak? Ada. Oh my god, itu hal creepy banget sumpah buat gue. Woi. Tuh gue kayak sisirnya, jadi rambutnya gimana? Gue kan kayak sisir. Rambutnya banyak nggak? Enggak, kayak selontokan 1-2 doang gitu. Tapi serem loh. Gue kan gemeter ya. Orang bingung ngeliat gue, kenapa nih gitu kan. Mereka nggak tahu ceritanya. Gue maksudnya kayak pening pala gue. Cerita siang aja itu udah creepy ya. Terus ditambah mereka malam-malam. Malamnya jam berapa nih? 7:30 belum ke jam 9. Dan lu dari posisi itu lu balik jam berapa? Jam 10. Bener-bener kan udah diusir. Bener, mana nggak dijemput lagi gue kan. Gue naik busway lagi. Aduh perjuangan anak lomba. Aduh gila sih. Nah terus gue dari situ kan gue kayak anjing, gue ceritain lah. Beberapa hari kemudiannya baru gue siap cerita gitu kan, karena kejadian itu satu fakultas gue heboh tuh, yang nontonin banyak. Oh, posisinya
teman-teman gue pada nonton live gue. Terus masalahnya itu kan dia nampakin ke temen gue kan lewat kamera, terus dia nampakin ke temen gue sama gue langsung. Wah, gila sih. Tuh kayak yang jadi pertanyaan gue, kenapa Tuhan tuh nggak munculin diri di kamera pas gue ngeliat? Mau nggak sih kenapa orang lain doang bisa lihat di kamera, gue enggak? Iya, ya harusnya lu bersyukur, karena kalau lu dari awal udah lihat itu HP mungkin udah lu buang. Nah, sisir gue balik lah kan. Ya, balik lah ya. Terus gue cerita Tapi beberapa hari kemudian. sampai sekarang sisirnya masih ada. Masih. Oh my god, aduh Gap, lu harus tunjukin foto sisir itu deh kayaknya. Nanti bakal gue tampilin sisirnya Gaby kayak apa. Siapa tahu dengan munculnya sisir Gaby ini nanti muncul sisir-sisir yang lain yang mungkin ternyata jadi korbannya si hantu sisir ini gitu. Nah, itu pengalaman gue pertama kali nih di kampus kan. Gila. Kayak itu heboh, masalahnya gue sering ngeliat tapi gue nggak sampai yang seheboh sampai orang tuh ngeliatin. Terus banyak satu angkatan gue, terus teman-teman gue pada tahu kejadian itu. Oh my god. Itu enggak berarti live IG. Dan live IG lu itu udah sempet sampai waktu pas biasanya kita kalau end live itu kan bisa di save. Waktu itu belum bisa di save kan karena masih fitur baru kan, fitur live itu kan. Aduh, dan yang live itu juga bukan live yang bisa berdua sama ini, masih yang bener-bener live yang pure baru sendiri banget. Nah, kayak gitu. Terus gue udah kan, beberapa hari kemudian gue cerita lah ke teman gue Yang cowok, Michael namanya. Oh. Nih kalau ini gue sebut aja, gue apa. Oh. Terus gue cerita kan ke dia. Terus kayak dia masih shock gitu, kayak tuh itu tuh namanya hantu sisir untar. Gue kayak itu apa ada anjing, gue getam. Gue Jadi enggak sebenarnya udah terkenal gitu. itu udah terkenal ternyata. Terus dia nyamperin gue kayak ya. Kenapa? gue takut kak gitu. Berarti nggak cuma lu doang dong yang pernah ketemu sama si hantu ini. Iya. Nah, jadi maksudnya selama ini mungkin tuh udah banyak banget. Terus gue research lah kan. Oh iya. Dari internet itu beneran booming cuy. Wow. Tadi nyebut gue nama kampus ya. Ya udahlah. Tahuan deh gue. Aduh. Nah udah gitu. Oke, jadi itu cerita, tapi ada lucunya loh. Maksud gue gila sih, ini serem banget. Tapi dia cuma balikin sisir. Ternyata dia muncul di live IG lo. Oh, ini anak padi kayaknya gitu. Mungkin. Nah, abis itu dia mau nyapa lu, nggak enak, lu lagi live IG. Abis lu live IG, teman-teman lu ngasih tahu, takut. Pada kabur lah kamar mandi. Ah, udah gua duluan. Dia duluan lah kamar mandi nih, logika gua nih. Dia duluan ke kamar mandi, dia taruh dah. Udah deh, gua taruh sisirnya aja deh. Pasti anak tahu dong kok dari gue, gitu. Habis itu lu datang nih. Sisirnya. Gila. Oh my god, gue nggak habis pikir. Tapi dia maksudnya ini loh, maksudnya tahu diri kalau dia tuh minjem, dia mau balikin. Jadi guys, pelajaran kali ini itu dicontohkan dari hantu. Jadi guys, kalau kalian minjem duit, minjem barang, ya jangan cuma pura-pura nggak minjem. Kalau udah tahu, iya, kalau udah tahu minjem jangan jadi HM, tapi dibalikin guys, walaupun dengan cara yang tidak benar, walaupun dengan cara yang salah, tapi tetap balikin guys. Karena kalau enggak, ya namanya minjem ya kan, bukan milik sendiri kan ya. Dia tau berutang juga ternyata ya. Berarti dia diajarin yang baik-baik guys sebelum dia makninat guys. Tapi setelah kejadian itu lo ada trauma nggak sih waktu ke kampus? Enggak sih, kan itu udah posisinya gue udah biasa. Oh. Cuman gue nggak pernah yang sampai heboh. Gue kayak kalau heboh tuh jadi ngerepotin orang lain takut. Terus gue takutnya pikiran gue ntar tuh orang nggak mau temenan lagi sama gue. Tapi kalau selama lu di kampus itu, di kelas tuh lu pernah munculin nggak sih selain dia? Banyak. Kayak ada 1-2, terus kayak penunggu lift, kayak rata-rata di lift. Tapi mereka jahat-jahat nggak? Maksudnya iseng pasti dia. Oh iya, pulpen gitu. Terus kayak oh nih juga kejadian bonus nih. Gimana? Jadi si Michael tadi sahabat gua, kan kita
ngeberkas kan lomba. Nah itu posisinya kita udah sidang, bukan yang lomba berkas lagi. Nah kita lagi tinggal nunggu orang-orang datang untuk lomba sidangnya gitu kan, nunggu yang lain lah ibaratnya. Terus kita duduk lah di ruangan, kan kalau kampus gue itu naik gitu kan bangkunya kayak bioskop kan. Nah kita tuh keren banget ya. Gue di posisi pojok sama Michael. Wow, Michael kayak kan. gitu malah tambah serem sih menurut gue. Iya serem banget. Ya kan, nggak kayak ruang kelas biasa gitu Serem loh, banget, sumpah. kayak auditorium gitu nggak sih? Iya kayak auditorium Terus gitu. terus Nah terus habis itu gue sama Michael mojok, karena gue emang sama Michael nyari udara kan. Kalau misalnya apa latihan itu kan AC, gue nggak tahu cara nyalain AC-nya gimana. Jadi gue sama Michael buka jendela gitu kan. Terus pas gue buka jendela, Michael ngeliatin gitu kan. Terus kayak, "Toh, sini dulu toh," gitu kan ya. Padahal gue di samping dia, kenapa? Kaget gue dulu di samping gue. lo kan tahu gitu dari awal. Sengaja dia mungkin udah kaget duluan gitu. Kayak udah nyari perlindungan. Bisa aja Michael. gue habis itu gue ini kan gue lagi baca skrip gue kan karena sidang kan. Acting gitu, gue lagi baca skrip gue, tiba-tiba tuh kenapa? Itu tuh lu lihat di bawah. Terus gue ngeliatin kan, kayak bocah gitu lari-larian. Terus habis itu gue ngeliat gak ada bayangannya gitu kan. Gue panggil kan, pas gue panggil, woi gue tuh yakin. Tapi napak nggak? Napak, cuman gak ada bayangannya. Oh my god. Kayak padahal di situ lampu banyak nih. Enggak, itu siang. Oh, enggak, tapi maksudnya posisi ruang kelasnya nih bayangan gue tuh sebenarnya gelap nih. Tapi ternyata di sana banyak jendela-jendela atau apa? Banyak jendela. Karena kan itu pagi kan, yang kalau kejadian bonus ini kan itu udah apa ya, kalau yang kejadian bonus ini tuh yang menimpa Michael itu loh. Dan itu kejadiannya udah lama setelah gua gitu. Dan itu siang kan. Posisinya kalau kita siang tuh kenapa sih gua suka bingung gitu. Ganas ya, siang aja muncul loh guys. Apalagi malam, kebayang dong. Terus habis itu si Michael ngeliat kan, "Tuh, lu lihat tuh, itu apaan tuh?" gitu. Gue panggil, "Woi, kan anjing lu kenapa lu panggil?" Lu panggil, kata si Michael kayak, "Udah enggak apa-apa, santai lu." Terus gue inget kata-kata si Felicia teman gue, "Ingat derajat lu lebih tinggi dari dia." Oke, terus udah, terus gue giniin kan. Tapi si Michael ini kan takut nih. Gue tenangin, gue tenangin kayak dia tuh rada-rada bayi gitu loh kayaknya. Kalau dia bisa lihat ya, maksud gue nampakin diri kan, gue nggak tahu ya. Terus habis itu oh itu orang kali gue gitu-gituin kan. Bohong lu, gue tahu lu nenangin gue. Dan selanjutnya ya udah, dan selanjutnya kan dia gone kan dia lari kayak lu tau nggak Stri kan, saat larinya mondar-mandir gitu. Budi, posisinya kan kita di gedung atas, dia di bawah gitu, bener-bener di bawah. Aduh, itu cerita kampus gua guys, cerita pengalaman gila sih. Gua jadi maba, perkenalannya begitu. Perkenalan mabanya gitu ya, apalagi dia jadi kakak tingkat ya. Bener. Lebih banyak lagi dong. Bener. Ya ampun, serem sampai banget. Sekarang, tapi sekarang kan lagi WFH kan. Iya sih. Jadi bye. Gua di rumah. Berarti satu sisi lu bersyukur dong. Ya bersyukur, tapi satu sisi gue sedih keadaan ini. Sedih gue kangen teman-teman gue. Iya, buat teman-temannya Gaby yang nonton, tolong subscribe ya. Tolong jangan sampai saya ingetin doang. Tolong jangan cuma ditonton doang. Tolong di subscribe juga, di like, di komen, dan dukung terus supaya Gaby jadi bintang tamu kita terus guys. Besok ceritanya jangan yang horor ceritanya. Ceritanya apa dong? Yang kayak mimpi, ngatur mimpi gitu-gitu. Oh, bisa diatur. Bisa gila gue kayaknya. Ya ampun guys. Jadi inilah keseruan kita hari ini di horor asik. Kali ini gue rasa asiknya yang dapet ya. Bukan horor. Horornya sih oke sih. Horornya itu 90%. Oh, kebalik. Makanya gue pantau nih, masih gue pantau. Tapi asli sih guys, sebenarnya cerita dia tuh serem. Cuma gimana ya, kalau di posisi kayak gitu siang bolong, ya jatuhnya jadi masih toleransi. Begitu yang dapat malam itu loh, gue nggak habis pikir aja bisa kayak gitu. Ya tapi kalau dari sini, lo mau ngasih pesan-pesan apa nih buat teman-teman yang nonton? Pesan-pesannya pertama, tolong subscribe dulu channelnya sampai ingetin. Subscribe. Sampai gue ingetin sampai berkali-kali, tolong subscribe, tolong komen. Yang kedua pesan gue,
ya kuliah buat belajar lah. Jangan kayak gue. Kuliah buat memburu hantu. Gila. Orang tua lu pasti bangga, Gap. Enggak, gue bingung, orang lain ketakutan, gue ketawa-tawa. Padahal dalam hati gue nangis aja. Kan orang kadang melihatnya dari luar aja, Gap. Don't judge people by cover. Itulah. Jadi itu ya guys. Ini adalah episode kita yang ke-9. Ya, semoga bisa menghibur kalian juga di tengah malam ini. Di malam hari ini. Berdoa semoga nanti uploadnya lancar. Oh iya guys, gue mau cerita juga. Selama gue datengin bintang tamu gue si Gaby ini, si Gege, gue heran banget gitu. Maksudnya gue selama ini kalau ngupload YouTube itu lancar aja gitu ya kan. Lancar aja. Tapi waktu ngupload part 2 Sat. Lu tahu nggak sih, harusnya itu kan jam 7 up ya. Ini sampai jam 11 malam gue belum bisa dong up. Gue tuh kebingungan ini kenapa, why. Jadi udah sampai 96%, sampai udah ditolongin adek gue. Tapi ternyata begitu udah 96, tiba-tiba ngulang lagi dari awal. Gue nggak ngerti, padahal gue nggak mencet apa-apa. Gue nggak tahu salahnya di mana. Udah sampai bolak-balik ganti modem, ganti wifi, terus pakai paket data segala macem deh. Pokoknya gue udah bingung banget deh posisinya. Terus gue akhirnya Gaby nanya kan, Kak belum di up ya? Katanya di up. Ini udah nih dari tadi kayak begini mulu, nggak jalan-jalan. Gue juga bingung. Ternyata guys, begitu bisa jam 12. Terus gue di situ kan creepy sendiri ya. Mohon maaf nih. Terus Gaby ngomong apa dong? Wah, jangan-jangan setannya nggak suka sama gue. Jadi please buat kalian para setan yang nonton, salah ya, please dong bantu gue sedikit gitu. Ini mencari sesuap nasi. Kita menunggu sesuatu yang ya kepastian dari kalian juga gitu. Kalau kalian oke, ya lancar-lancar aja gitu. Oke guys, sampai di sini dulu Horas episode ke-9. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan kita mau ngucapin selamat malam, selamat tidur, dan jangan lupa berdoa. Good night, bye-bye.